Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari bersama-sama kita memulai ibadah pada saat ini. Dan saya undang untuk kita bangkit berdiri. Di dalam iman, marilah kita membangun persekutuan di hadirat Allah yang kudus dengan pengakuan yang demikian. Ibadah minggu ini dilakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas saudara. Amin. Saya persilahkan saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah minggu hari ini dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 15 yang demikian. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Demikianlah sabda Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah minggu hari ini. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Di dalam Matius 20 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan yang menjadi hukum kasih yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Saat ini, pengajaran itu apakah sudah kita hidupi, sudah kita laksanakan dengan baik dan benar? Mari kita berdoa di dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu, atas firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk bagaimana kami hidup penuh dengan kasih terhadap sesama kami, dan kasih terhadap Engkau. Saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan tuntunan bagi kami, agar kasih itu dapat dengan baik dan benar kami hidupi di dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, bersama kita akan mendengarkan pembacaan berita anugerah yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian sabdanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama marilah kita merespon berita anugerah yang telah kita terima melalui pujian Kidung Jemaat nomor 25. Kita pujikan bersama Kidung Jemaat nomor 25, Ya Allahku di Cahyamu. Dan pada saat ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru dari Allah. Petunjuk hidup baru terambil di dalam Matius 5 ayat 20 yang demikian sabda Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya undang untuk kita kembali bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan seluruh umat yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus
Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita teguhkan, kita kokohkan apa yang telah kita ikrarkan bersama melalui Kidung Jemaat nomor 293. Kidung Jemaat nomor 293. Puji Yesus. Silahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan bersama. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita akan mengumpulkan persembahan. Roma 12 ayat 1 demikian sabdanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengiringi persembahan yang akan kita kumpulkan bersama melalui pujian Kidung Jemaat nomor 363.
Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus kuserahkan. Mari kita serahkan sembah yang telah terkumpul ini, dan saya undang untuk kita bangkit. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami anak-anak-Mu menghadap ke hadirat-Mu. Dengan seluruh rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, di mana kami meyakini dengan iman bahwa seluruh apa yang kami miliki, kami nikmati, kami rasakan di dunia ini adalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini, sehingga dapat kami kelola menjadi sarana cinta kasih dan berkat Tuhan bagi gereja kami, persekutuan kami, dan kehidupan kami di masyarakat. Dan saat ini Bapa, anak-anak-Mu akan menerima firman. Bukalah pintu hati kami, berilah kekuatan bagi kami, tuntunlah kami, agar firman-Mu benar-benar hidup menyatu di dalam pribadi kami, dan pada akhirnya dapat mengubah pola hidup berpikir kami menjadi pribadi-pribadi yang dengan sungguh-sungguh mencerminkan pribadi yang setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal dan kuasa Roh Kudus yang menaungi kami semua, kami berdoa. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 21.
Saya ulangi, Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada kepala pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian sabda Tuhan yang telah kita dengar bersama. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mau mendengar, tetapi mau menghidupinya, mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat dimanapun kita berada. Firman Tuhan pada minggu hari ini diberi tema, jangan takut untuk maju dan berubah, karena kita memiliki Roh Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bacaan kita saat ini adalah mengenai kedatangan Yesus kembali ke Galilea, daerah Galilea, tepatnya di kota Nazaret. Di mana sebelumnya Yesus telah melewati padang gurun selama 40 hari. Yesus kembali ke Galilea dan tiba di Nazaret. Kita tahu bersama bahwa di Nazaret adalah tempat di mana Yesus tumbuh berkembang. Nazaret adalah tempat di mana Yesus tumbuh hingga besar. Ya, Yesus adalah seorang anak yang hidup di dalam sebuah keluarga yang sederhana. Keluarga seorang tukang kayu. Ketika di sana, Yesus seperti kebiasaannya, dia masuk ke tempat ibadah atau disebut sebagai sinagoge. Di situ Yesus mendapatkan kepercayaan untuk membacakan Alkitab. Kepadanya diberi kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis mengenai 5 hal yang sangat luar biasa yang terdapat di dalam ayat 18 dan ayat 19. Saya akan membacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah ayat Alkitab, kitab Yesaya yang dibuka dan dipilih Yesus untuk dibaca pada waktu itu. Setelah selesai membaca, Yesus memberikan kitab itu kepada pejabat,
Kemudian memulailah Yesus mengajar. Saat itu tentu banyak orang, dan terbukti dalam nats yang kita baca, banyak orang sungguh tertarik dan kagum terhadap apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan dan disampaikan Yesus pada waktu itu, pengajarannya. Tetapi ini semua berubah, Bapak Ibu, ketika di ayat ke-21 Yesus berkata, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sebuah kalimat yang tentu merubah suasana pada waktu itu. Banyak orang pada akhirnya bertanya, loh, siapa Yesus? Kenapa berani mengatakan bahwa dia telah menggenapi nas itu? Maka di dalam perikop selanjutnya, jika Bapak Ibu berkenan membacanya, disitulah terjadi keributan. Disitulah terjadi pertentangan banyak orang. Karena orang sadar dan tahu bahwa Yesus hanyalah anak seorang tukang kayu. Kok berani-beraninya mengatakan melalui kitab Yesaya yang dia bacakan bahwa telah digenapi nas sewaktu mereka mendengarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang dijalani Yesus pada waktu itu ketika dia akan kembali ke kota asalnya, yaitu Nazaret, sudah tentu Yesus paham dengan resiko yang akan dia hadapi saat ini. Kenapa tidak? Karena Yesus dikenal hanya sebatas seorang anak tukang kayu. Tetapi di sisi lain, Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia untuk menggenapi firman-Nya. Dan pada momen itulah Yesus menyampaikannya bahwa dia menggenapinya. Resiko itu diambil. Resiko itu dilalui. Kenapa? Tentu salah satunya jelas untuk menggenapi firman. Tetapi di situ juga ada kuasa Roh yang menyertai Yesus. Di dalam ayat yang ke-14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dengan kuasa Roh, Yesus mendapatkan kekuatan, kegaran untuk melalui resiko yang sudah menghadang di depan. Tidak undur sedikit pun Yesus. Dia tidak mundur, dia tidak melarikan diri atau berpaling sedikit pun, tetapi dia terus maju. Karena di situ ada sebuah perubahan yang disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berbicara mengenai perubahan dan maju sesuai tema kita. Itu berarti yang saya maksud adalah mengenai pribadi kita. Saat ini masih banyak di antara kita atau banyak orang di luar sana yang hanya hidup di zona nyaman mereka. Atau mereka hanya hidup di dalam rutinitas mereka saja. Tidak ada hal-hal baru, tidak ada inovasi-inovasi baru di dalam kehidupan mereka. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa mereka takut untuk memulai sesuatu yang baru. Mereka takut untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka takut atau merasa tidak mampu. Mereka takut kalau ternyata perjuangan mereka untuk maju, upaya mereka untuk maju, justru akan membuat mereka malu.
Atau mereka merasa minder karena di luar sana banyak orang-orang yang lebih hebat, yang lebih mampu, yang lebih pandai daripada mereka. Maka pada akhirnya banyak orang hanya memilih untuk hidup sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Tetapi di sini kita boleh belajar untuk bagaimana kita jangan takut menjadi pribadi yang berubah, menjadi pribadi yang mau maju. Karena apa? Yang pertama, karena kita memiliki Roh Allah yang juga memberikan kekuatan, tuntunan kepada kita semua. Yang menjadi pertanyaan adalah, kita sadar tidak bahwa kita itu memiliki Roh Allah? Kita dapat merasakan Roh Allah yang memiliki kuasa, yang memampukan kita, yang dapat menuntun kita kepada sebuah perubahan yang baik, kepada sebuah kemajuan pribadi yang baik. Yang kedua, ketakutan. Ketakutan untuk menjadi pribadi baru. Ketakutan untuk menjadi pribadi yang mau maju. Merasa diri tidak mampu, merasa diri kurang pandai, merasa diri tidak memiliki talenta, merasa diri tidak memiliki karunia, sehingga membuat orang menjadi trauma. Dan yang utama adalah sifat malas kepada diri kita yang membuat kita tidak mau bangkit, tidak mau berdiri, tidak mau berlari untuk menggapai sebuah perubahan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita mengharapkan suatu pribadi yang dapat bangkit menjadi pribadi yang baru, pribadi yang dapat menuju ke suatu perubahan, maka kita perlu berlatih, maka kita perlu menyiapkan diri, maka kita perlu belajar. Untuk apa? Supaya ketika kita melangkah maju, kita sudah memiliki modal. Kita sudah memiliki pegangan kepercayaan diri. Jangan hanya modal nekat, tapi kita harus mempersiapkannya. Ditambah lagi, kita menyertakan Allah kita melalui penyertaan Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing kita semua. Percayalah Bapak Ibu, ketika kedepannya mungkin tidak sesuai harapan kita, itu justru tidak akan menjatuhkan kita untuk menjadi pribadi yang baru, untuk menjadi pribadi yang terus maju, tetapi semakin memotivasi kita agar kita semakin berubah dan menjadi pribadi yang semakin dapat maju. Tetapi ketika tidak ada kesadaran demikian, maka kita akan stuck, kita akan terus berada di lingkaran kehidupan yang itu-itu saja, yang sesuai dengan rutinitas kita saja. Maka sering kita mendengar ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan misalnya memperoleh jabatan pekerjaan yang lebih tinggi, tugas-tugas, pelayanan, seringkali banyak orang menganggap, wah saya tidak mampu, wah saya tidak bisa, oh masih banyak orang yang lebih baik, oh masih banyak orang yang lebih cerdas, masih banyak orang yang lebih hebat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sampai kita mati, pasti ada selalu orang-orang yang lebih hebat dari kita. Itu tidak akan pernah berakhir. Pertanyaannya adalah, kita juga mau hebat atau tidak?
Kita juga mau dipakai Tuhan atau tidak. Kita juga mau belajar atau tidak. Ditanya oleh majelis, ditunjuk oleh majelis, Bapak menjadi ketua panitia Natal, mau atau tidak? Wah, ngapunten Pak, saya itu banyak kurangnya ya. Saya itu gini. Puluhan alasan dikeluarkan. Ada lagi yang lain ditanya mau jadi ketua pemuda atau tidak. Wah, saya sibuk sekolah ya. Kuliah saya tugasnya menumpuk. Menjadi pertanyaan, benar sih kamu belajar setiap hari? Apakah iya hidupmu untuk belajar saja? Apa iya nilaimu bagus karena kamu sangat peka terhadap dirimu bahwa kamu sadar harus belajar? Jika kita renungkan, tentu tidak. Itu hanyalah alasan. Itu hanyalah sebuah permainan kata kita supaya kita tidak ditunjuk menjadi ketua pemuda, menjadi ketua panitia Natal, atau pelayanan-pelayanan yang lain. Mari kita semua belajar. Mari kita semua menyadari bahwa kita itu memiliki potensi karunia dari Allah untuk kita bagikan bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan bagi kita. Ayo mari kita maju untuk berubah. Karena kita memiliki roh Allah yang memberikan kekuatan, yang selalu menuntun kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari berjuang, mari belajar bersama. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Saya percaya banyak orang di samping kita yang akan menolong dan menuntun kita. Banyak pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk membantu dan mendengarkan, bahkan melihat kita. Tuhan tidak kekurangan akal. Tuhan tidak kekurangan kuasa untuk menjadikan kita hebat sebagai pelayan-pelayan. Selamat menjalani kehidupan sebagai pribadi yang tidak hanya diam di dalam rutinitas kehidupan kita saja. Tetapi mari kita menjadi pribadi yang mau maju, berinovasi, menjadi pribadi yang mampu membawa perubahan, baik pada pribadi, keluarga, ataupun kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa bersama. Ya Yesus, ya Allah kami yang hidup, yang telah memberikan kehidupannya untuk menebus dosa kami umat-Mu di kayu salib. Saat ini kami telah menerima, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu tentang bagaimana kami untuk tidak takut melangkah maju, untuk kami tidak takut untuk menjadi pribadi yang mau berubah, mau menerobos risiko-risiko di hadapan kami, karena kami tahu ada roh Allah yang memberikan kekuatan bagi kami. Ada roh Allah yang menuntun kami, sehingga kami akan mempersiapkan diri kami, sehingga kami mau belajar, melatih diri kami, agar kami siap untuk Tuhan pakai menjadi pribadi yang mau berubah dan maju, membawa dampak dan perubahan bagi kehidupan kami dan kehidupan banyak orang.
Saat ini Bapa, kami juga ingin memanjatkan syafaat kami, di mana saat ini Tuhan, kasus COVID-19 masih meningkat. Banyak orang justru terlena, bahkan menganggap bahwa COVID sudah tidak ada, bahwa COVID sudah tidak berbahaya, sehingga banyak protokol-protokol kesehatan yang dilanggar. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan saudara-saudara kami ini melalui pemerintahan yang ada, melalui kami secara pribadi lepas pribadi, untuk memberikan teladan dan contoh yang baik. Berkatilah Tuhan dalam upaya pemerintah kami di dalam menghentikan penyebaran virus COVID-19. Sudah banyak tersebar vaksin tahap ketiga. Kiranya langkah ini dapat dengan baik diterima dan diberikan bagi masyarakat. Dan kiranya langkah ini juga dapat diterima dengan baik, direspon dengan baik oleh kami, warga negara Indonesia yang tinggal di sini. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini ada banyak bencana alam yang terjadi di bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh sadar, boleh bersama-sama bangkit untuk melihat, merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kami di luar sana. Kiranya Tuhan boleh menggerakkan hati kami, menggerakkan tangan kami, untuk kami dapat saling membantu, mendoakan, memberikan di tengah kelebihan kami, agar saudara-saudara kami yang saat ini menderita, saudara-saudara kami yang saat ini kekurangan, dapat menerima bantuan, dapat menerima sukacita dari kami semua. Secara khusus Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu GKJTU Getsemani. Saat ini kami masih melangsungkan ibadah secara bergantian karena kuota tidak diizinkan 100% hadir di gereja. Tapi kami mensyukurinya Tuhan, karena kami dapat melangsungkan ibadah. Walaupun harus berbagi, tapi kami percaya sukacitanya sama. Kami percaya berkat Tuhan sama. Dan kami percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh menjalaninya, mengikutinya baik ibadah tatap muka ataupun offline, kami tetap merasakan kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami semua. Berkatilah Tuhan Bapak Ibu, saudara kami, seluruh jemaat GKJTU Getsemani, di mana saat ini ada saudara-saudara di tengah kami yang sedang sakit, atau dalam proses kesembuhan mereka, supaya kami semua dapat menyediakan waktu, menyisihkan waktu dan tenaga kami untuk mendoakan mereka, untuk menjenguk mereka, untuk mengulurkan tangan kami kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, supaya saudara-saudara kami ini tidak hanya memperoleh sukacita dari keluarga mereka masing-masing, tetapi juga sukacita dari seluruh jemaat yang saling mau peka dan peduli terhadap satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, sekolah minggu Hosea, anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah pendidikan dimanapun mereka saat ini melaksanakannya. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memberikan keceriaan bagi mereka, Tuhan boleh memberikan tuntunan bagi mereka di dalam tumbuh kembang mereka, dalam setiap keceriaan mereka. Mereka senantiasa dapat selalu mengingat dan merasakan cinta kasih Tuhan mengalir di dalam setiap tumbuh kembang mereka. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk
kemajelisan kami GKJ Getsemani, di mana banyak hal yang sedang kami diskusikan, banyak hal yang kami putuskan bersama. Kiranya Tuhan boleh menjadi Allah yang senantiasa membimbing dan menuntun kami sebagai majelis, supaya pelayanan kami di gereja GKJ Getsemani memang hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di gerejamu ini. Bapa di surga, inilah syafaat kami, inilah permohonan kami, inilah isi hati kami, yang tentu kami imani bahwa saat ini Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan kami. Biarlah kami akhiri, biarlah kami tutup doa syafaat ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung pujian kidung jemaat nomor 376. Kidung jemaat nomor 376. Ikut dikau saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah minggu ini dengan bersama-sama kita mengingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata, tetapi yang Tuhan janjikan kekuatan dan kemampuan dari hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai. Kiranya kuasa Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, hikmat Roh Kudus, memberkati dan melingkupi kita sehari-hari, kini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah minggu telah usai, dan akan kita akhiri dengan kidung pujian, kidung jemaat nomor 346. Kidung jemaat nomor 346. Tuhan Allah beserta engkau.
yang terjadwal untuk hadir di gereja bisa membawa KPD Gedung Pasaman Betawi dan di rumah bisa mendengarkan. Selamat menjalankan aktivitas kita, terus menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk Shalom.